Barat di Indonesia adalah proses penguasaan suatu wilayah dari bangsa Eropa seperti bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris dengan upaya untuk kepentingan ekonomi dan politik. Hal ini dipicu oleh penutupan jalur perdagangan internasional setelah jatuhnya kota Konstantinopel pada 1453 dan motivasi dari 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Hai Sobat Ceria Indonesia, ternyata ada banyak sekali tentang kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu dampak negatif. Yang pertama, hilangnya kedaulatan kebebasan politik. Yang kedua, pemerintahan bersifat otoriter. Yang ketiga, diskriminasi politik. Yang keempat, terdapat kebijakan politik yang menindas seperti cultural stencil, tanam paksa, kerja rodi, dan pajak yang memberatkan. Yang selanjutnya yang terakhir adalah munculnya perpecahan antar suku dan kekuasaan lokal. Selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama, lahirnya kesadaran nasional dan pergerakan politik seperti lahirnya organisasi Budi Utomo atau disebut dengan BU. Yang kedua, pendidikan politik modern. Yang ketiga, lahirnya tokoh-tokoh perjuangan nasional politik seperti Ki Hajar Dewantara, Raden Ajeng Kartini, Soekarno, Muhammad Hatta, Soeharto, dan lainnya. Ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dari dampak tersebut. Saya mengambil dari perjalanan Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo atau BU pada tanggal 20 Mei 1908 adalah organisasi yang memicu kebangkitan nasional karena organisasi ini adalah organisasi yang terstruktur modern dan bersifat nasional meskipun awalnya hanya terbatas Jawa dan Madura. Pelopor organisasi modern ini, Budi Utomo, diakui sebagai organisasi modern pertama di Indonesia yang menjadi pelopor bagi organisasi-organisasi kebangsaan lainnya seperti Sarekat Islam dan Indische Partij. Inisiator utama yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo yang awalnya berkeliling di Jawa menyebarkan ide dana studi atau study funds untuk memajukan pendidikan pribumi agar bisa menyaingi bangsa-bangsa lain yang sudah maju. Pendiri organisasi ini adalah para mahasiswa Stovia, Sekolah Kedokteran Jawa di Batavia, yaitu Sutomo sebagai ketua, Gunawan Mangunkusumo, Suraji, Gondo Suwarno, dan lain-lain. Mereka merespon ide gagasan dari Wahidin. Dasar organisasi yang didasarkan ini didasarkan pada pemikiran modernisasi melalui pendidikan, bukan lagi perlawanan secara fisik bersenjata. Ternyata ada pengaruhnya dalam kongres pertama di Yogyakarta pada Oktober 1908. Terjadi pergeseran arah dari pihak tokoh Tirto Mangunkusumo, yaitu mantan bupati, diangkat menjadi ketua, menyebabkan dominasi kaum tua yang lebih fokus pada kebudayaan dan birokrasi daripada kaum muda Stovia yang progresif dan berpikir lebih cerdas. Arah perjuangan awalnya itu dari kultural dan pendidikan Jawa dan Madura, kemudian meluas ke politik dan melibatkan diri di Volksraad pada 1908 untuk memperjuangkan hak-hak pribumi. Arti penting BU adalah pelopor yang menunjukkan bahwa perjuangan yang terorganisir menggunakan pikiran bersifat nasional lebih efektif daripada perlawanan fisik kedaerahan. Organisasi Budi Utomo inilah yang pertama kali menggerakkan kesadaran diri dari inlander pribumi terhina menjadi bangsa, mengubah metode perlawanan dari fisik menjadi politik dan diplomasi yang membawa generasi muda kita menuju masa depan yang cerah dan terbebas dari jajahan Belanda, jajahan dari negara-negara lain yang hanya ingin memanfaatkan sumber daya alam dari negara kita. Ternyata ada tokoh-tokoh penting dalam perjuangan berdirinya organisasi Budi Utomo. Ya, untuk yang pertama yaitu terutama para pendirinya yaitu Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo
sebagai penggagas utama bersama para mahasiswa Stovia lainnya seperti yang disebutkan tadi, yaitu Gunawan Mangunkusumo, Suraji Tirtonegoro, Muhammad Sulaiman, dan lainnya. Organisasi ini pada masa kepemimpinan selanjutnya melibatkan tokoh-tokoh seperti R. Tirto sebagai ketua kongres pertama. Itu tadi penjelasan mengenai dampak positif dan negatif dari kolonial imperialisme dalam bidang politik. Kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia mengubah sistem ekonomi secara drastis dari ekonomi berbasis pertanian pangan menjadi ekonomi yang berorientasi pada perkebunan untuk ekspor. Terdapat dampak negatif dan juga positif dari kolonialisme imperialisme Barat di Indonesia. Dampak negatifnya yaitu monopoli perdagangan rempah-rempah, lalu sistem tanam paksa, dan juga peralihan fokus sistem ekonomi dari pertanian pangan menjadi perkebunan untuk ekspor. Selanjutnya terdapat rakyat Indonesia lebih banyak berperan sebagai pekerja atau buruh di perkebunan atau pabrik milik penjajah. Lalu dikenalkan sistem pinjaman modal dengan bunga tinggi yang membebani rakyat. Dampak positif kolonialisme imperialisme Barat di Indonesia yaitu pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan pelabuhan yang memudahkan pengangkutan hasil perkebunan. Lalu selanjutnya ada pengenalan jenis tanaman ekspor baru dan sistem irigasi untuk mendukung pertanian komodasi ekspor. Selanjutnya munculnya sistem perbankan modern dan pengenalan sistem uang yang menggantikan sistem barter. Lalu komodasi Indonesia mulai dikenal di pasar internasional melalui perdagangan yang dikuasai oleh penjajah. Kolonialisme dan imperialisme Barat membawa perubahan besar dalam bidang sosial dan budaya di Indonesia. Dalam bidang sosial, kehidupan masyarakat dibagi menjadi kelas-kelas berdasarkan ras, yaitu Eropa sebagai kelas tertinggi disusul oleh Timur Asing dan pribumi sebagai kelas paling bawah. Dalam bidang budaya, kolonialisme menyebabkan terjadinya akulturasi dan pencampuran budaya antara unsur lokal dan barat. Secara keseluruhan, kolonialisme membawa pengaruh positif seperti pendidikan modern dan kesadaran nasional, tetapi dampak negatifnya lebih besar, terutama hal dalam diskriminasi sosial, melemahnya budaya lokal, dan eksploitasi warisan budaya Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, Inggris, dan Jepang, pendidikan di Indonesia dibuat untuk kepentingan penjajah, yaitu mencetak pegawai rendahan, membuat rakyat patuh, dan membatasi akses agar masyarakat tidak kritis. Pada masa Belanda, pendidikan sangat diskriminatif dengan pemisahan berdasarkan ras serta sekolah seperti ELS, HIS, MULO, AMS, dan STOVIA hanya dapat diakses kalangan tertentu. Setelah politik, etis 1901 di sekolah melalui bertambah dan memunculkan kaum terpelajar yang mendorong lahirnya pergerakan nasional. Pada masa Jepang, sekolah berbahasa Belanda ditutup, bahasa Indonesia digunakan, tetapi pendidikan diarahkan untuk propaganda, kedisiplinan, dan militerisme. Dampak kolonialisme meliputi munculnya kaum terpelajar dan tumbuhnya kesadaran nasional. Namun juga menghasilkan pendidikan yang diskriminatif, akses terbatas, serta sistem yang lebih mengutamakan kepentingan kolonial daripada kemajuan rakyat.